Viralnya pembubaran ibadah jemaat gereja Misi Sejahtera di Sewon, Bantul, memicu perhatian luas di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, kegiatan ibadah disebut dibubarkan sekelompok orang hingga memunculkan tudingan intoleransi. Peristiwa itu terjadi saat jemaat melaksanakan ibadah syukur di tempat baru yang disewa sebagai lokasi gereja. Kasus tersebut langsung ramai dibahas karena dianggap mengganggu kebebasan beribadah masyarakat Indonesia. Pihak Kesbang Pol Bantul membenarkan kejadian tersebut dan mengaku sebelumnya sudah melakukan antisipasi. Namun pembubaran tetap terjadi karena muncul penolakan terkait persoalan izin penggunaan tempat ibadah. Gereja Misi Sejahtera diketahui telah memiliki surat keterangan tanda lapor, meski pemerintah daerah masih mencermati administrasi penggunaannya. Peristiwa ini kembali memancing perdebatan publik mengenai aturan rumah ibadah, toleransi, serta pentingnya menjaga kerukunan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lagi-lagi terjadi pembubaran ibadah Kristen dan kali ini dialami oleh teman-teman GMS Bantul. Dan lu tahu alasannya apa? Ya, perizinan dan surat-surat. Kayak mau kaget tapi setiap hari alasannya itu. Gua nggak paham gitu. Emang diomongin baik-baik gak bisa gitu. Semeresahkan apa sih ibadah sehingga harus dibubari dengan cara sekasar itu? Kayak, ayolah. Saya heran sama ormas Islam yang bubarin gereja, ibadah gereja kayak gini nih. Alasannya mayoritas muslim di situ, terus lebih dekat dengan pondok pesantren. Terus kenapa kalau mayoritas muslim gitu? Saya juga Islam tapi nggak gitu-gitu amat itu. Apakah kita kalau dengar berdoa mereka yang Nasrani terus imannya berubah gitu? Enggak, masa selemah itu sih? Masa dengar orang berdoa, ya udah bagus lah ya. Kita hargai perbedaan gitu. Itu baru orang Nasrani. Gimana kalau kalian ketemu orang ateis? Saya heran sama orang-orang Islam seperti ini gitu loh. Saya juga Islam tapi nggak begitu-gitu amat gitu. Biarkanlah kita berbeda gitu. Kalau emang sudah ada isinya ya sudah gitu. Kita saling menghormati. Memang di Indonesia tuh mayoritas muslim, terus mau di mana bikinnya? Semua daerah, semua provinsi ya mayoritas muslim. Mau pindah kemana mereka? Kasihan gitu loh. Tolong komen ini. Heran aku pembubaran lagi di GMS Bantul Yogyakarta dengan ormas-ormas yang tidak jelas datang untuk membubarkan di saat orang lagi beribadah. Kenapa selalu ada pembubaran gereja? Padahal kami tidak mengganggu. Padahal itu sudah ada dasar hukumnya. Semua berhak beribadah. Dan sudah ada ideologi Pancasila. Kenapa itu tidak ditegakkan? Miris dan sakit hati. Apa kami salah untuk beribadah? Ada lagi dengan jagonya petantang petenteng dengan masuk ke rumah ibadah. Udah merasa benar loh. Ini bisa dipidana loh. Tolong diadili dan dihukum seberat-beratnya. Kami nggak terima dengan hal-hal seperti ini. Terima kasih. Terjadi lagi pembubaran paksa beribadah di Gereja Mawar Salon Bantul, Yogyakarta, padahal izinnya sudah lengkap. Saya sedih sekali melihat ini. Pancasila tidak pernah mengajarkan pemaksaan keyakinan. Pancasila mengajarkan penghormatan, mengajarkan keadilan, dan hidup berdampingan walaupun kita berbeda. Negara ini tidak boleh takut terhadap tekanan kelompok, aparatnya juga harus tegas, pemerintahnya juga harus punya keberanian. Karena tugas negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan keyakinannya. Dan perbedaan tidak pernah menghancurkan bangsa ini. Justru yang menghancurkan bangsa ini adalah orang-orang yang intoleransi, ego kelompok, orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang suka merasa dirinya paling benar tapi lupa menghormati hak orang lain. Indonesia ini justru dibangun di atas keberagaman, berbeda agama, suku, budaya, dan itu bukan ancaman, seharusnya itu adalah identitas bangsa ini. Keindahan Indonesia justru lahir dari perbedaan yang hidup berdampingan dalam satu tanah air. Tidak ada bangsa besar yang lahir dari kebencian terhadap perbedaan. Bangsa besar lahir ketika masyarakatnya mampu hidup berdampingan, saling menghormati dan menjaga ruang damai untuk semua keyakinan. Saya sakit hati sekali karena gereja GMS di Bantul, Yogyakarta baru saja dibubarkan. Dan saya masih bingung atas dasar hukum apa orang-orang itu bisa membubarkan ibadah orang Kristen di GMS. Dan setahu saya gereja GMS itu lumayan ketat dalam perizinan, apalagi di kota-kota besar. Dan mereka pasti mendapatkan izin dari warga sekitar dan Kemenak. Jadi masalah kalian tuh apa sih sama kita?
Kenapa kalian tuh benci banget sama kita beribadah dengan bahagia, memuliakan, memuja Tuhan kita? Apakah itu benar-benar merangsang kalian untuk menyerang kita? Kenapa? What's wrong with you gitu? Kita salah apa sih? Kita cuma pengen beribadah, kita punya hak untuk beribadah, apalagi kita punya izin untuk beribadah. Saya bukan memukul rata semua orang muslim di Indonesia, tetapi kapan kita itu bisa belajar untuk menjadi saudara? Kenapa kita itu tidak menegakkan yang namanya Pancasila? Kalau ada dasar hukum, bawa ke ranah hukum. Gak usah jadi gangster ngejago. Tetapi ingat, saudara sekalian, semua semarah apapun orang Kristen, kita itu diajarkan untuk mengasihi. Jadi, buat kamu yang meresahkan gereja-gereja, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu, dan semoga Tuhan memberkati kamu. Ya Tuhan, tolonglah Indonesia ini ya Tuhan, supaya boleh tetap aman ya Tuhan. Jauhkan ya Tuhan dari segala anarkis, orang-orang yang intoleran di dalam bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, saya berdoa buat GMS ya Tuhan, dan semua pendeta yang ada di sana, semua pengurus jemaat, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, boleh melalui semua kondisi sulit seperti ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga gereja ini ya Tuhan. Ini adalah gereja milik Engkau. Engkau yang berdaulat, yang mengontrol, menguasai gereja ini. Kami percaya Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan melengkapi, menyempurnakan, dan menyertai hingga kepada kesudahannya. Tolonglah ya Tuhan kami, supaya boleh belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, sebagaimana Engkau di atas kayu salib mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ajarlah kami Tuhan, ya Allah Roh Kudus, mampukan kami berdoa seperti Engkau berdoa buat musuh-musuhmu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang memberikan penghiburan, kekuatan buat teman-teman di GMS Bantul ya Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa pemerintah yang sudah mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Berkati mereka ya Tuhan. Semua Kapolda, semua anggota DPR, DPRD, dan semua orang aparat yang ada di sana, kiranya juga Tuhan yang menolong. Dan kami mengucap syukur karena di tanah Indonesia ini toleransi harus tetap dijaga. Dan kiranya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika boleh menjadi bagian untuk kami hidupi, tidak hanya menjadi sebuah semboyan belaka. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Tak ada hari yang lebih menyedihkan dan menyakitkan bagi jemaat gereja Misi Sejahtera GMS di Bantul, Jogja, Minggu pagi 24 Mei 2026. Jemaat datang dengan hati gembira, bukan ibadah biasa. Ini syukuran. Syukur karena akhirnya punya tempat baru setelah sekian lama menyewa tempat di hotel karena tidak punya gedung sendiri. Menyewa dengan biaya mahal, tentu saja jemaat tidak akan kuat bila selamanya. Tapi tidak sempat jemaat mengucapkan doa dengan tenang. Sekitar 15 orang datang mengatasnamakan Laskar Front Jihad Islam. Mereka masuk, mereka menekan, mereka minta ibadah dihentikan. Jemaat ketakutan, mereka pergi pukul 8.30 pagi, membubarkan diri dengan terpaksa dan sedih. Ini bukan cerita baru. Gereja di hotel, gereja di mall, gereja di ruko, gereja di tempat persewaan yang berpindah-pindah. Bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada pilihan. Karena izin sulit, karena tekanan ada di mana-mana, karena membangun rumah ibadah sendiri bisa berakhir lebih buruk. Dan ketika para jemaat itu akhirnya menemukan satu sudut kecil untuk bersyukur, itu pun langsung digeruduk. Dengarkan baik-baik kawan. Indonesia mau 81 tahun merdeka. Konstitusi kita tegas, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bebas yang sebenar-benarnya, bukan bebas bersyarat. Bukan bebas kalau diizinkan tetangga, bukan bebas kalau masa intoleran tidak datang. Di mana negara menghadapi peristiwa ini? Di mana pelindungan itu? Membubarkan ibadah adalah kejahatan serius.
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan mengangkangi konstitusi. Dan jangan lupa, pasal 303 KUHP secara tegas, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Undang-undang sudah bicara keras dan tegas. Lalu apa yang ditunggu? Tangkap pelakunya, proses sesuai hukum. Jangan nunggu viral. Jika negara yang tidak bisa melindungi warganya untuk berdoa dan beribadah, negara macam apa itu?